Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Nah, sekarang masih di bab relasi dan fungsi untuk pertemuan yang terakhir, yaitu tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita memasuki yang pertama, yaitu banyaknya pemetaan. Nah, misalkan di sini Butia ada contoh, diketahui himpunan A beranggotakan 2, 4, 6 dan himpunan B 1, 2. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, pemetaan itu seperti apa? Yang pertama, misalkan di sini ada anggota himpunan A yaitu 2, 4, 6. Nah, ini 2 ke 1, 4 ke 1, 6 ke 1. Ya, yang pertama untuk pemetaan yang pertama. Pemetaan yang kedua, tiga-tiganya kedua. 1, 2 ke 2, 4 ke 2, 6 ke 2. Selanjutnya 2 ke 1, 4 ke 1, 6 ke 2. Ya, jadi banyaknya kemungkinan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang sudah ada 3, ada lagi enggak? Ya, ada lagi. 2-nya ke 1, 4, 6 ke 2. Ada lagi. 2 ke 2, 6 ke 2, 4 ke 1. Selanjutnya ada lagi 2 ke 1, 4 ke 2, dan 6 ke 1. Kira-kira ada lagi enggak yang berbeda dengan yang sebelumnya? Nah, ternyata masih ada lagi 2 ke 2, 4 ke 1, 6 ke 1. Dan yang terakhir untuk pemetaan yang mungkin dari A ke B yaitu 2 ke 2, 4 ke 2, 6 ke 1. Jadi di sini dari himpunan A yang beranggotakan 3 dan himpunan B yang beranggotakan 2, ternyata ada 8 kemungkinan dari A ke B. Jadi ada 8 kemungkinan dan semua ini berbeda-beda. Ya kan? Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8 semuanya berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut pemetaan. Tetapi kalau misal nanti himpunan A-nya ada banyak, ada misal 2, 4, 6, 8 misalkan. B-nya 1, 2, 3, maka banyaknya pemetaan tentu akan lebih banyak dari yang ini. Karena ada berbagai macam konfigurasinya lagi, ya kan? Nah, kalau misal soalnya himpunan A dan B-nya itu banyak, beranggotakan lebih dari ini, berarti kan nanti pemetaannya akan lebih dari 8. Apakah kita harus membuatnya untuk mengetahui ada berapa banyak? Apakah kita harus membuat ini satu-satu? Ya, jadi ada rumusnya. Oke, di sini Butia akan sampaikan untuk rumusnya. Banyaknya pemetaan. Di sini misalkan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu dapat ditentukan dengan rumus N. N itu banyaknya ya, banyaknya anggota, kodomain atau hasil, daerah hasil atau daerah kodomain, pangkat N domain atau daerah asal. Himpunan asalnya ya. Jadi bisa kita rumuskan juga dengan N B atau banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Karena himpunan B itu merupakan hasilnya dan himpunan A merupakan himpunan asal. Ya. Jadi yang hasil pangkat asal. Kalau yang ditanyakan himpunan A ke himpunan B, maka hasilnya dulu, B-nya dulu, pangkat A. Nah, misalkan di sini seperti soal yang tadi, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, di mana himpunan A 2, 4, 6, dan himpunan B 1, 2. Nah, sama seperti yang tadi ya, tetapi kalau diminta untuk membuktikan, berarti buatlah
banyaknya kemungkinan seperti yang tadi. Tetapi kalau yang ditanyakan hanya berapa atau tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan, maka kita tinggal menggunakan rumus anggota himpunan A-nya itu 2, 4, dan 6. Maka banyaknya anggota himpunan A ada 3. Ada 3 anggota. 1, 2, 3. Dan yang B, anggota himpunannya ada 1 dan 2. Maka banyaknya anggota himpunan B ada 2. Oke, maka rumusnya, karena ini pemetaan dari A ke B, berarti hasilnya B, maka NB banyaknya anggota himpunan B, pangkat banyaknya anggota himpunan A. Anggota himpunan B berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 8. Bukan 2 kali 3 ya. Oke, sekarang kalau soalnya dibalik. Misal yang ditanyakan adalah banyaknya kemungkinan pemetaan dari B ke A. Berarti A di sini sebagai hasil, B di sini sebagai daerah asal atau domain. Maka rumusnya akan menjadi NA, karena A-nya hasil, pangkat NB. Banyaknya anggota himpunan A ada 3, pangkat banyaknya anggota himpunan B 2. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 9, atau 3 dikali 3 sama dengan 9. Seperti itu. Jadi nanti yang harus kalian perhatikan adalah pemetaan darinya. Dari B ke A, berarti A hasil. Dari A ke B, maka B-nya yang hasil. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita memasuki korespondensi 1-1. Nah, korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A. Setiapnya ya, perhatikan. Kepada tepat satu anggota pada himpunan B. Dan juga sebaliknya. Jadi hanya ada satu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Contohnya, misalkan di sini Butia ada himpunan A 2, 4, 6 dan himpunan B 1, 2, 3. Apakah ini merupakan korespondensi 1-1? Ya, kita lihat lagi fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita lihat 2 ke 1, 4 ke 1. Nah, berarti anggota himpunan B ini ternyata memiliki 2, yaitu 2 dan 4. Maka, kalau kita lihat dari sini, sudah jelas 2 ini juga tidak punya pasangan. Maka ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Sekarang, ada lagi di sini, Butia punya anggota himpunan A. Seperti ini, 2, 4, 6 dan anggota himpunan B 1, 2, 3. Dengan fungsi pemetaannya seperti ini. 2 ke 2, 4 ke 1, 6 ke 3. Apakah ini merupakan korespondensi 1-1? Ya, karena dari anggota A mempunyai tepat 1 dan B juga mempunyai tepat 1. Oke. Sekarang kalau Butia ada seperti ini. Maka ini udah jelas ya, 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3. Maka ini juga merupakan korespondensi 1-1. Oke, maka bisa disimpulkan juga bahwa NA sama dengan NB. Nah, kalau misal himpunan A-nya itu ada 3 anggota, himpunan B-nya ada 2, maka itu bukan merupakan korespondensi 1-1 karena tidak mungkin tepat setiap anggota A memiliki 1 di anggota B karena anggotanya saja sudah berbeda jumlah anggotanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari pemetaan dan juga korespondensi 1-1. Misalkan di sini Butia ada contoh, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, di mana anggota himpunan A itu merupakan X, di mana X lebih kecil dari 7.
dan X anggota bilangan prima. Tahu ya anggota bilangan prima? Yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan satu dan dirinya sendiri. Dan B itu merupakan huruf vokal. Oke, jadi yang anggota himpunan A yaitu 2, 3, 5. Bu, 7-nya nggak ikut? Enggak, karena apa? Di sini tandanya tidak ada sama dengan. Kalau ada sama dengannya, berarti dia itu kalau merupakan bilangan prima, dia ikut. Tetapi, kalau tidak ada sama dengannya, maka dia tidak ikut. Oke, dan B, ini anggota himpunan A ada berapa? Ada 3. Banyaknya anggota himpunan A ada 3. Dan yang B merupakan huruf vokal, maka himpunan anggota B yaitu A, I, U, E, O. Ada berapa banyak anggota himpunan B? Ada 5. Oke, sekarang yang ditanyakan apa? Banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Maka hasilnya adalah B. Hasil pangkat asal. Banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Himpunan B banyaknya anggotanya ada 5, A-nya ada 3. Maka 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Jadi banyaknya pemetaan dari A ke B ada 125 kemungkinan. Kalau kita gambarkan tentu ini sangat banyak ya. Oke, sekarang contoh yang lain. Misalkan diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke himpunan B adalah, nah misalkan di sini ada soal seperti ini. Maka ini, apakah yang I1 ini merupakan korespondensi satu-satu? Dilihat. 1, 1, 1. Oke, setiap anggota himpunan A tepat memiliki satu pemetaan di anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Maka I1 merupakan korespondensi 1, 1. I2. Ya, karena semua juga 1, 1 ya. Oke, ini juga merupakan korespondensi 1, 1. I3. Nah, I3 ini di sini Q dan R sama di anggota himpunan B-nya dan angka 2 di sini tidak memiliki pemetaan. Maka ini bukan merupakan korespondensi 1, 1. Sama halnya dengan yang I4. Maka ini juga bukan merupakan korespondensi 1, 1. Oke. Soal terakhir. Misalkan di sini Buti ada di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini yang merupakan korespondensi 1, 1 adalah, nah, yang A ke 1, B ke 2, C ke 2. Maka apakah ini korespondensi 1, 1? Bukan, karena anggota hasilnya hanya 1 dan 2. Sedangkan anggota himpunan asalnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Dan di sini B dan C memiliki pemetaan sama, yaitu 2. Maka ini bukan merupakan korespondensi 1, 1. Yang B, di sini ada A, B, C. Dan pemetaannya di anggota himpunan B-nya ada 1, 2, dan 3. Maka ini tepat ya, 1, 1 ya. Maka ini merupakan korespondensi 1, 1. Yang C, ada A, B, dan B. Ternyata B-nya ini ada 2 kali, maka ini bukan merupakan korespondensi 1, 1. Dan di sini anggota hasilnya, ada 3. Banyaknya ada 3 anggota. Maka ini tentu bukan merupakan korespondensi 1, 1. Yang terakhir, A, B, C ada 3. Nah, di sini hasilnya ada 1, hanya 1, yaitu A ke 1, B ke 1, C juga ke 1. Maka ini bukan merupakan korespondensi 1, 1. Oke, mudah ya. Sampai di sini untuk bab relasi dan fungsi. Silahkan setelah ini kerjakan ulangan hariannya.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Dan Butia harap kerjakan soal ulangan hariannya dengan baik supaya nilai kalian nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.